Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang siklus hidup perangkat lunak, Software Development Life Cycle. Teknologi berlapis pengembangan perangkat lunak. Proses perangkat lunak adalah sebuah kerangka kerja untuk membangun perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Bentuk dari lapisan-lapisan rekayasa perangkat lunak terdiri dari tools, method, proses model, dan a quality focus. Jadi dari gambar ini dapat kita lihat bahwa tujuan utama rekayasa perangkat lunak adalah pencapaian kualitas atau quality focus, di mana kualitas ini diterjemahkan ke dalam ukuran-ukuran atau matriks. Ada beberapa definisi dari software proses. Software proses dapat dikatakan merupakan suatu deskripsi proses yang dijadikan panduan kerja bagi para software engineer dengan memetakan peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Software proses juga dapat dikatakan sekumpulan aktivitas yang ditujukan untuk melakukan pengembangan maupun evolusi software. Dan menurut Ian Sommerville, bahwa software proses adalah sekumpulan proses dan hasil yang terkait dengan proses tersebut dalam rangka pengembangan produk software. Aktivitas umum dalam software proses untuk mengembangkan perangkat lunak secara memadai. Proses pengembangan perangkat lunak harus didefinisikan terlebih dahulu, sehingga usaha yang berhubungan dengan rekayasa perangkat lunak dapat dikategorikan ke dalam beberapa aktivitas dengan tanpa mempedulikan area aplikasi, ukuran proyek atau kompleksitasnya. Sehingga aktivitas umumnya dapat kita lihat pada proses pengembangan perangkat lunak pada gambar berikut ini. Ada recruitment, specification, design, kode, test, and V&V. V&V adalah verification dan validation, ada debug dan maintenance. Akan saya jelaskan satu persatu. Recruitment merupakan aktivitas di mana didefinisikan mengenai apa yang akan dibangun terkait dengan produk perangkat lunak yang akan dihasilkan. Misalnya kebutuhan sumber daya waktu, biaya, dan tenaga atau manusianya. Yang kedua, specification adalah aktivitas di mana kebutuhan pelanggan yang telah ditetapkan ditransformasikan ke dalam kebutuhan sistem. Seperti apa yang diharapkan, kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung dalam pembangunannya. Yang ketiga, desain. Desain adalah aktivitas di mana hasil analisis kebutuhan dan spesifikasi sistem yang dibentuk dalam suatu model. Ada berupa use case diagram, data flow diagram, sequence diagram, dan juga entity relationship diagram. Kode adalah aktivitas di mana hasil rancangan atau model dari tahapan sebelumnya yang diterjemahkan dalam bentuk coding program pada sebuah bahasa pemrograman. Yang kelima ada test, verification, dan validation, di mana ini akan dirancang, diterjemahkan ke dalam bentuk coding program yang selanjutnya akan dilakukan proses pengujian untuk memastikan apakah aplikasi yang dibangun sudah sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan pelanggan yang di tahapan awal ditetapkan. Yang keenam ada debug. Debug merupakan tahapan di mana akan dilakukan proses perbaikan yang diperlukan apabila pada fase pengujiannya nanti masih ditemukan adanya kesalahan. Yang terakhir ada maintenance. Maintenance merupakan aktivitas yang fokus pada perubahan yang dihubungkan dengan koreksi kesalahan.
penyesuaian yang dibutuhkan ketika lingkungan perangkat lunak berkembang serta perubahan yang sehubungan dengan perkembangan yang disebabkan oleh perubahan kebutuhan pelanggan. Ada 4 tipe perubahan yang terjadi selama masa fase pengembangan, yaitu ada koreksi atau korektif, ada adaptasi atau adaptif, ada pengembangan, ada pencegahan atau preventif. Ya, jadi ada 4 perubahan yang terjadi selama masa pengembangan atau pada maintenance. Ada beberapa model proses dalam rekayasa perangkat lunak. Model proses disebut juga dengan aliran data atau workflow, yaitu tata cara bagaimana elemen-elemen proses berhubungan satu dengan yang lainnya. Aliran kerja ini dapat juga disebut dengan siklus hidup atau life cycle, sehingga sistem yang dimulai dari sejak sistem diajukan untuk dibangun hingga saat ia akan ditarik dari peredaran. Di sini, model yang pertama adalah model waterfall. Nama model ini sebenarnya adalah linear sequential model. Ini bentuk dari model waterfall. Ada requirement definition, ada system and software design, ada implementation and unit testing, ada integration dan system testing, dan juga ada operation and maintenance. Yang kedua, ada model V. Ini adalah bentuk dari model V. Model V ini sering disebut sebagai pengembangan dari teknik waterfall. Kenapa disebut sebagai teknik pengembangan waterfall? Karena merupakan perluasan dari tahapan-tahapan waterfall yang hampir mirip dengan waterfall. Jadi bisa kita lihat di sana ada requirement analysis dan acceptance testingnya, ada sistem design dan sistem testing, ada architecture design dan integration testing, ada modul design dan unit testing, dan juga ada coding, di mana dalam tahapan ini dilakukan pemrograman terhadap setiap modul yang sudah dibentuk. Jadi dalam model V ini dia melakukan pengembangan dari model waterfall. Selanjutnya yang ketiga ada model prototyping. Prototipe di sini merupakan salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak tersebut atau komponen-komponen perangkat lunak tersebut akan bekerja dalam lingkungan sebelum tahapan konstruksi aktual dilakukan. Ini adalah bentuk dari model prototyping, ada outline requirement, evolutionary prototyping yang akan dilanjutkan ke delivery system, ada throwaway prototyping yang akan dilanjutkan dalam execute prototype plus system specification. Itu adalah tahapan dalam model prototyping. Yang keempat ada model spiral. Model spiral ini ditemukan pada tahun 1988 oleh Barry Bohm, di mana model spiral merupakan salah satu bentuk evolusi yang menggunakan metode iterasi natural yang dimiliki oleh model prototyping dan digabungkan dengan aspek sistematis yang dikembangkan dengan model waterfall. Jadi pada model ini dia juga mengkombinasikan top-down design dengan bottom-up design, di mana top-down design menetapkan sistem global terlebih dahulu, baru diteruskan dengan detail sistemnya, sedangkan bottom-up design berlaku sebaliknya. Jadi, top-down design ini biasanya diaplikasikan pada model waterfall dengan sekuensialnya, sedangkan kalau bottom-up-nya biasanya diaplikasikan pada model prototyping dengan feedback yang diperoleh. Ini adalah bentuk dari model spiral. Yang kelima
ada model inkremental. Model ini merupakan prosesnya hampir sama dengan model proses waterfall. Bedanya adalah kalau model proses ini dilakukan secara bertahap dan tahap pengerjaan dilakukan per modul, bisa dikatakan inkremental ini adalah bentuk dari pengulangan secara bertahap dari waterfall. Jadi, model ini mengaplikasikan urutan-urutan linear secara bertingkat selaras dengan berjalannya waktu. Setiap urutan linear ini menghasilkan penambahan atau increment pada software yang dikirimkan. Jadi proses model ini memfokuskan pada pengiriman produk operasional pada setiap penambahannya. Jadi produk awalnya adalah versi rendah dari produk akhir, namun telah mampu mengakomodir kebutuhan pengguna. Ini bentuk dari model inkremental. Yang keenam, ada yang namanya model RAD atau Rapid Application Development. Model RAD merupakan proses pembangunan dari model inkremental. Sama seperti inkremental, tetapi waktu pengerjaan antara siklus pengembangannya berjalan secara singkat. Jadi pada model RAD ini merupakan adaptasi hex speed dari model waterfall yang pengembangannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan komponen basis, di mana maksudnya komponen basis itu pada RAD ini adalah agar proses pengerjaannya dapat dipercepat dengan cara membagi program menjadi bagian-bagian terkecil yang pada tiap bagian tersebut ada tim tersendiri yang bertanggung jawab. Ini adalah bentuk dari model RAD, ada tim 1, tim 2, dan tim 3. Yang ketujuh, ada yang namanya model CBSE, Component Based Software Engineering. Model CBSE ini adalah proses yang menekankan perancangan dan pembangunan software dengan menggunakan komponen software yang sudah ada, di mana model ini sifatnya iteratif atau berulang-ulang prosesnya, yang proses tahapan CBSE ini terdiri dari dua bagian yang terjadi secara paralel. Jadi bisa kita lihat pada gambar, ada domain engineering dan juga ada software engineering. Yang terakhir, ada model rasional, RUP, Rational Unified Process. Model RUP ini merupakan suatu pendekatan disiplin dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab melalui berbagai best practice di dalam suatu organisasi pengembangan perangkat lunak. Adapun tujuan dari RUP ini adalah untuk memastikan dihasilkannya produk perangkat lunak dengan kualitas yang tinggi atau minim error, sehingga memenuhi semua kebutuhan stakeholder dengan biaya dan waktu yang sudah diprediksikan. Jadi dia menunjukkan secara keseluruhan kerangka kerja yang dimiliki dalam model Rational Unified Process. Ini bentuknya, ada phasesnya, ada inception, ada elaboration, dan ada construction transition. Jadi dibagi. Jadi di sana dapat dilihat bahwa dalam Rational Unified Process ini ada dua dimensi. Ada dimensi horizontal yang mewakili aspek-aspek dinamis dari pengembangan perangkat lunak, dan juga ada dimensi vertikal di mana dia mewakili aspek-aspek statis dari proses pengembangan perangkat lunak yang dikelompokkan ke dalam beberapa disiplin. Jadi setiap model ini memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Oke, cukup sampai di sini materi kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.